Aduh, ternetinku hasilnya lebih dari 70%. Gimana nih? Tenang, tonton dulu videonya. Halo teman-teman, kembali lagi ke video PNPS Chat. Jadi topik kami pada video kali ini akan membuat teman-teman mungkin bisa PTSD ya, ketar-ketir, atau malah membuat teman-teman bermanfaat bagi para pejuang skripsi. Jadi sesuai dugaan teman-teman, kita akan membahas tentang parafrasa dan plagiarisme. Dan secara singkat, Pak Michael, menurut Pak Michael, dalam dunia digital ini yang sudah informasi ini terbagi dengan sangat cepat, apakah ada konten ini yang bisa benar-benar disebut sebagai original, atau semuanya itu sebenarnya hanyalah sebuah produk amati, tiru, modifikasi? Kalau menurut saya pribadi ya, memang kita seringnya beranggapan bahwa di dunia ini sudah tidak ada sesuatu yang orisinil, di mana kita pasti terinspirasi dari karya yang sebelumnya sudah ada. Namun kalau kita bermindset seperti itu, malah itu jadi self-fulfilling prophecy. Maksudnya gimana? Kalau mindset kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang original, di dunia ini sudah pasti tidak ada yang original, nanti kita mindsetnya akan seperti itu dan kita akan cenderung tidak menghasilkan sesuatu yang original. Jadi terlepas dari apakah di dunia ini semuanya sudah merupakan produk ATM istilahnya ya, kalau orang Indonesia bilang ya, ataukah masih bisa orisinil, mindset kita tetap kita harus menciptakan sesuatu yang orisinil. Gitu kalau menurut saya. Terlebih lagi ya Pak Michael, kan isu ini kan sangat ketat di dalam dunia penulisan, seperti sastra, literatur, pendidikan. Dan salah satu cara di mana kita ini bisa menghindari pelanggaran hak cipta itu dengan melakukan parafrasa. Tetapi pertanyaannya Pak Michael, apakah melakukan parafrasa ini benar-benar akan bisa membebaskan kita dari pelanggaran hak cipta tersebut? Nah, memang ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kenapa menarik? Karena jawabannya susah. Jawabannya susah kenapa? Karena batasan antara parafrasa dan pelanggaran hak cipta itu seringkali sangat-sangat kabur batasannya, atau bahkan batasannya itu sangat susah dilihat. Kenapa? Karena kita di sini bukan membicarakan sesuatu yang sifatnya bisa kita uji, contohnya secara lab. Misalkan kita punya skincare apakah mengandung merkuri, itu bisa dites. Kalau parafrasa dan pelanggaran hak cipta memang bisa kita lakukan dalam tanda kutip tes-tesnya, tetapi hasilnya pun akan sangat subjektif. Gitu sih. Tapi Pak Michael, ada yang bilang kalau misalnya di dunia pendidikan hal seperti ini tuh batasannya lebih renggang lagi dan malah diperbolehkan. Jadi gini sih, memang seringkali orang defense-nya akan bilang, oh saya ini melakukan ini, atau saya tuh misalkan bahkan ya melakukan pelanggaran hak cipta untuk kepentingan dalam bidang akademis atau pendidikan. Nah, kita mungkin nggak bahas hukum dari negara lain ya, karena apalagi negara hukum yang common law, contohnya itu pasti semuanya nanti berujungnya dibuktikan di pengadilan dengan tes-tes yang ada, dengan presiden yang ada, supaya nanti ketemu hasilnya. Jangan kita di Indonesia, kita patokannya pakai undang-undang dulu, karena kita di negara yang menganut civil law system. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang betul demikian? Nah, sekarang kalau boleh belak-belakan, seringkali orang kalau di Indonesia ya, yang bilang bahwa, oh pelanggaran hak cipta itu diperbolehkan, kalau untuk alasan pendidikan, akademis, itu biasanya korban-korban dari darurat literasi. Maksudnya apa? Mereka biasanya hanya baca secuplik, dua cuplik dari pengaturan yang ada di undang-undang, lalu langsung membuat suatu asumsi tertentu. Saya kan sering bilang ya, kita jangan membuat asumsi, kita jangan segampang itu membuat asumsi, kita harus ketahui dulu aspeknya dari awal sampai akhir, baru kita ambil konklusinya, gitu kan. Nah, sekarang supaya jelas pengaturannya bagaimana, ini saya bacakan saja ya, undang-undangnya ya, yang terkait hal ini. Nah, ini kita baca ya bareng-bareng ya. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau pengubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan. Nah, ini yang huruf A yang kita baca ya, karena yang poin lain-lainnya tidak relevan dengan pembahasan kita hari ini. Yang huruf A, pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, tadi kan sudah kita baca secara menyeluruh ya. Nah, kalau dari pengaturannya yang secara lengkap itu tadi, kan kelihatan ya secara komplitnya bagaimana. Memang kalau kita ambil secuplik dua cuplik kan kelihatannya, oh mengambil karya orang lain diperbolehkan untuk kepentingan pendidikan. Padahal lengkapnya tidak seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba bedah ya. Jadi misalkan kita ngomongin parafrasa, kan pembahasan kita tentang parafrasa, itu kan kita menggunakan karya orang lain. Ya kan? Baik mungkin secara menyeluruh atau sebagiannya substansial atau enggak.
Nah, kan tergantung ya kita bagaimana memparafris kalimat yang digunakan itu tadi. Kita akan ngomongin karya tulis ya dalam hal ini ya. Namun yang harus kita perhatikan adalah hal ini. Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap. Nah, jadi jangan lupa, jangan sampai teman-teman misalkan, ini kayak yang kapan hari kita alamin ya, ada orang bikin IG, terus ambil karya tulis kita gitu kan. Nah, ambil karya tulis kita, tapi diambilnya secara substansial, disamain sama punya kita, kontennya, tapi nggak disebutkan sumbernya. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau disebutin sumbernya, apakah boleh? Belum tentu juga. Kenapa? Karena ada terusannya juga ya di sini. Untuk keperluannya apa aja? Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Jadi kayak misalkan kita mereview sesuatu ya, mereview tulisannya orang gitu, kayak kita bikin misalkan apa ya istilahnya kayak book review yang misalkan ada novel baru atau gimana. Nah, itu kan untuk penulisan kritik ya. Atau misalkan kalau kita ngomongin bukan buku ya, kita ngomongin misalkan film. Kan sekarang banyak orang jadi reviewer film, movie kritik online lewat channel YouTube-nya gitu kan. Nah, itu kalau kita mengambil karya orang lain untuk itu, mungkin masih diperbolehkan gitu kan. Atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi intinya ada juga poinnya di sini, dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, tadi kan di pasal itu ada juga diatur ya, sebagian yang substansial gitu kan. Sekarang sebagian yang substansial itu apa? Di sini dijelasin di penjelasan pasal 44 ayat 1. Yang dimaksud dengan sebagian yang substansial adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan. Ya, jadi belum tentu kita misalkan mengambil, kita quantify gitu ya. Misalkan, oh dia ada satu paragraf yang terdiri dari 4 kalimat dan misalkan 25 kata. Saya cuma ngambil 4 kata kok. Saya cuma ngambil 5 kata kok. Kita nggak bisa seperti itu. Bisa aja kata-kata yang kita ambil 5 katanya itu yang terpenting. Ya kan? Itu kalau kita ambil itu aja lalu kita paraphrase apakah pelanggaran? Belum tentu juga. Bisa juga menjadi pelanggaran hak cipta. Karena tidak bisa kita konklusikan semudah itu. Harus melalui pembuktian dan lain-lain gitu ya. Nah, terus di sini di penjelasan disebutkan juga. Tadi kan kita sempat singgung masalah kepentingan yang wajar. Apa yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar, ini dijelaskan juga di Undang-Undang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Jadi poinnya adalah manfaat ekonomi. Itu kepentingan yang wajar. Jadi kita harus memperhatikan kepentingan yang wajar juga dari pencipta. Jangan sampai tindakan paraphrase kita atau tindakan penyaduran ya istilahnya atau citation kita terhadap karya orang lain itu mengganggu kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Cukup ribet ya Pak Michael? Ribet memang, makanya kita nggak bisa cuma membahas secara singkat. Harus kita tunjukkan isi pasalnya, harus kita bedah dulu, baru kita bisa tahu. Kalau begitu, panduannya bagaimana Pak Michael untuk ke depannya? Jadi buat teman-teman yang bingung ya, sekarang mungkin, wah gimana terus caranya saya paraphrase gitu ya, mungkin ya. Kalau saya sih biasanya ngomongnya simple. Jadi gini, kan memang kita nggak bisa quantify, jadi kita nggak bisa, memang sih sekarang banyak aplikasi, banyak software yang bisa berapa persen plagiarism, tapi itu pun ya kayak kapan hari Yuko yang lihat sendiri ya, apakah itu akurat. Mungkin bisa dibilang nggak akurat juga kan, karena itu merupakan AI juga ya, dimana di situ kita bisa lakukan suatu modifikasi, kita bisa akalin supaya kita bisa dapat hasil yang bagus dari program-program itu. Contohnya Turnitin atau Grammarly kan ada juga plagiarism check-nya gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya kita misalkan mau mengutip karya orang lain, mau memparaphrase karya orang lain, itu seperti apa gitu kan. Nah, dulu saya pernah diajarkan sama profesor saya. Panduannya sih kalau kita ngomong ini yang secara praktis ya, jadi non-hukum ya. Kita posisikan diri kita itu kayak kita sebagai penciptanya. Misalkan kita yang nulis paragraf itu, kita yang nulis buku itu, atau kita yang nulis karya ilmiah itu, kalau misalkan diambil sama orang seperti yang kita mau lakukan, paraphrase-nya, itu kita terima atau enggak? Gitu. Kalau kita merasa nggak terima, wah ya nggak mau dong kalau punya saya digituin sama orang, ya berarti jangan melakukan itu kepada orang lain.
Jadi malah introspeksi gitu ya. Kita Pak harus Michael? introspeksi diri terlebih dahulu. Kita harus menempatkan posisi diri kita itu apakah itu merupakan suatu hal yang melanggar hak kita atau enggak. Jadi kita misalkan ada orang yang melakukan itu pada kita, kita terima atau enggak, itu intinya. Itu salah satu hal yang bisa kita pakai sebagai patokan. Kenapa? Karena nggak segampang itu kita bisa jawab, oh ini A, ini B, ini A, ini B. Nggak bisa kita quantify semudah itu. Gitu sih. Jadi balik lagi ke mindset ya. Kalau kita mindsetnya kalau bisa ya ciptakan sesuatu yang orisinil ya. Jadi jangan sampai kita selalu itu nanti jadi fulfilling prophecy kayak kita kalau omong kesuksesan ya. Kita kan kalau mau sukses katanya harus mindsetnya kita harus bisa visualisasi, kita harus iya bahwa kita itu akan jadi orang sukses. Kalau kita mentalnya atau mindsetnya oh enggak kita ini enggak bisa sukses, hidupnya susah terus, ya nanti kita selalu jadi seperti itu gitu sih. Jadi katanya sih seperti itu ya. Jadi mungkin kita harus menanamkan mindset di mana kita itu oh kita bisa kok secara orisinal menghasilkan, oh masih bisalah kita menghasilkan suatu karya orisinal. Nah, tapi Pak Michael, kan nggak semua orang itu kan kalau misalnya menggunakan atau mengutip orang tuh ada intensi untuk melakukan plagiarisme. Bisa aja standarnya beda Iya, ya atau nggak bisa sengaja gitu kan. Kita menganggap itu bukan pelanggaran, tapi pihak lain ada yang menganggap itu pelanggaran gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dalam situasi kayak gitu, dan ternyata kita ini yang sudah mengutip, dianggap sebagai seorang yang suka melakukan plagiarisme atau pihak yang merugikan, itu bagaimana Pak Michael? Ya, jadi orang lain bukan menuduh ya, menganggap ya, Iya. mengeklaim kita ini, wah itu terlalu mirip sama punya saya, padahal kita merasa lu sudah kita rubah gitu ya. Nah, jadi yang bisa menentukan bahwa suatu parafrasa ini apakah pelanggaran hak cipta atau bukan, itu bukan kita sebagai individu, karena kita kalau ngomong, oh ini pelanggaran, sana ngomong bukan, nah kita harus melalui suatu mekanisme penyelesaian sengketa, baik itu melalui pengadilan atau di luar pengadilan ya, tapi intinya setiap orang pasti punya standar berbeda. Bahkan kita misalkan sudah menempuh penyelesaian sengketa pun, baik melalui pengadilan, bisa aja ada hakimnya 3, mungkin yang satu nganggap pelanggaran, satu nganggap bukan. Jadi kita dari sisi misalkan yang merasa dilanggar, kita nggak bisa semena-mena memberikan cap kepada orang, oh dia melakukan pelanggaran, lalu kita umbar-umbar. Nggak bisa, kecuali memang kalau jelas-jelasan cuma diganti satu kata aja misalkan gitu ya. Ya kita kan harus juga punya mindset presumption of innocence ya. Jadi innocent until proven guilty, intinya kan seperti itu. Tapi sekarang defense-nya yang paling kuat apa? Kalau kita dicap melakukan pelanggaran hak cipta, ya of course kita bisa berpedoman pada prinsip-prinsip yang namanya fair use. Bahwa kita ngomong bahwa tindakan kita ini masih tergolong dalam fair use. Nah, unsurnya fair use itu apa? Itu banyak, nanti mungkin kita bisa bahas di lain waktu ya. Tapi kita kalau ngomongin negara, tiap negara punya standar yang berbeda-beda. Dan secara kasuistis pun, walaupun standar yang digunakan sama, penerapannya bisa beda berdasarkan case-nya dan berdasarkan penilainya. Istilahnya ya, penilainya itu kalau beda orang ya bisa beda hasil dong itu, walaupun objeknya sama. Jadi masalahnya kompleks, nggak segampang itu. Jadi konklusinya apa? Konklusinya saya mungkin bisa simpulkan jadi 3. Nomor 1, kita harus punya mindset orisinal, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kita harus selalu beranggapan bahwa kita ini bisa menciptakan sesuatu yang orisinal. Jadi kita harus selalu berpedoman terhadap mindset tersebut. Nomor 2, kalau memang kita harus terinspirasi dari orang lain, jangan asal-asalan mencuplik dengan asumsi-asumsi yang ada, jangan asal-asalan menggunakan karya orang lain dengan menyampaikan bahwa, oh ini fair use, ini untuk pendidikan, ini untuk akademik. Itu cuma 1 cuplik, 2 cuplik. Kita harus baca aturannya secara full, kita harus pahami secara full sebelum mengkonklusikan. Nomor 3, kalau misalkan kita sebagai pihak yang dilanggar atau merasa dilanggar, kita tidak boleh langsung berasumsi juga, karena standarnya tiap orang berbeda. Apalagi kita punya suatu bias ya, biasanya kita itu lebih sayang terhadap barang milik kita. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu itu efeknya bakal lebih besar daripada kalau kita mendapat sesuatu, itu namanya loss aversion ya. Makanya kita nggak boleh langsung emosi, nggak boleh langsung menuduh, hati-hati, malah kita nanti bisa kena pencemaran nama baik, malah nanti dihakimi sama netizen, dianggap gitu aja kok marah, gitu aja kok. Iya, kita jangan terlalu sensi gitu juga, kita harus berpikir secara matang, ngobrol lah baik-baik kalau memang merasa dilanggar ya. Sampaikan aja dulu, kirim surat, atau bisa juga kalau misalkan melalui media digital ya, bisa DM atau private chat gitu ya. Obrolin dulu lah baik-baik, jangan langsung menghakimi. Kita ini bukan hakim ya, jadi kita harus
membicarakan segala sesuatunya dengan baik terlebih dahulu. Bahkan yang bisa menentukan nanti pelanggaran atau enggak, itu adalah nanti ketika kita menempuh jalur-jalur penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan, bisa aja kita misalkan melalui arbitrase, atau misalkan melalui pengadilan dengan gugatan, nanti pengadilannya yang sudah memutuskan bahwa oh iya ini memang merupakan suatu pelanggaran, atau bisa juga misalkan kita itu berpedoman atau menganut pada aturan-aturan yang diterapkan dalam suatu lingkungan akademik, contohnya di kampus. Jadi misalkan sudah diatur di peraturannya kampus bahwa yang memegang peranan yang bisa memutuskan adalah let's say misalkan dekannya atau rektornya atau dewan bagian apanya di kampus tersebut. Ya itu nanti mereka yang memutuskan, jangan kita yang memutuskan. Gitu sih mungkin dari saya. Jadi ya memang seperti yang Pak Michael ngomong ya, Iya. ribet, kompleks, dan butuh banyak pertimbangan. Betul sekali. Oke, itu aja video Permenpas Chat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, jangan lupa permen ya, pertanyaan dan komentar. See you next time. Bye-bye.